rajin maulidan, yang rajin pengajian, jawab bareng. Yang rajin arisan, yang rajin utang, yang rajin ngomel sama laki, dia kalah semua sama ibu. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'du. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Pertama-tama yang saya hormati keluarga besar almarhum Bapak Ustadz Komarudin. Kita doakan mudah-mudahan almarhum diampuni segala dosanya, diterima segala amal ibadahnya, dan ruhnya ditempatkan di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati guru kita bersama Bapak Ustadz Nawahi Asmawi, Bapak Ustadz Arif Hidayat, Bapak Ustadz Parman, dan guru-guru yang lain, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sukawangi, Kecamatan Sukawangi, yaitu Bapak Lurah Sekam Asmawijaya. Juga hadir Ketua BPD Sukawangi Bapak Sanwani dan aparatur pemerintah Desa Sukawangi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Ibu-ibu ketua majelis taklim, ibu-ibu hajah, para ustazah, ibu-ibu hadirat dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya doakan semua yang hadir di sini mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengaminkan doa saya banyak rezekinya. Yang kagak amin mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini selalu diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan rizki yang banyak, yang halal, yang barokah. Anak-anak kita dijadikan generasi yang soleh dan solehah. Kalau ada yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Kalau ada yang punya banyak utang, biar pada cepet lunas utangnya. Kalau lebah utang, ibu-ibu rada kompak.
Karena rata-rata ibu-ibu punya utang, betul apa kagak? Utang kredit baju maulidan, utang kredit baju arisan, utang kredit baju buat kondangan, betul? Karena ibu-ibu kalau kagak utang gatel, betul ya? Kagak apa-apa, yang penting rezekinya banyak, berkah, amin ya Allah ya Robbal. Anak-anak kita mudah-mudahan Allah jadikan generasi penerus bangsa, perjuangan agama dan negara. Ibu, bapak, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita dengan ucapan alhamdulillah. Ayo bareng, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Dua kali lagi, subhanallah, keluarin suaranya. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sekali lagi, subhanallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, orang sini kompak semua. Beda kalau tukang ngaji mah diajak baca sholawat bisa, baca puji bisa. Ibu-ibu semua yang hadir di sini adalah calon penghuni surganya Allah. Baru calon, jangan girang dulu. Calon mah bisa jadi bisa kagak, tapi mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, ibu-ibunya, bapak-bapaknya, anak mudanya adalah calon penghuni surga yang pasti. Amin ya Allah ya Robbal. Sholawat dan salam sama-sama kita bacakan kepada manusia pilihan Allah, manusia yang sangat dicintai oleh Allah, manusia yang sangat disayangi oleh Allah, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau baca salawat supaya kita nanti dapat syafaat di yaumil kiamah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin tawassalna bi bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bareng lagi, salatullah salamullah rasulillah. Keluarin suaranya. Ilahi salimil ummah
minal afati wan niqmah wa min hamiw wa min gumma bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salatullah salamullah ala yasin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita baca sholawat kepada baginda Nabi, 1 akan dibalas 10. Kalau baca sholawat jangan malu, biarin suaranya kagak enak kek, karena suara enak itu bakat. Kalau kita mau baca sholawat nungguin suara enak, apa tua kagak enak, kagak pernah baca sholawat. Keluarin suara kita, jangan malu-malu. Kenapa? Karena ada satu amal yang tidak batal pahalanya walaupun dalam hati kita bercampur sifat riya. Apa sifat riya itu? Pengen dipuji, pengen dialem. Satu-satunya amal yang kagak batal pahalanya adalah baca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ibu-ibu pagi-pagi di majelis taklim pegang mic baca sholawat, tapi dalam hati supaya ntar dibilang sama orang kita nih rajin, kagak apa-apa, kagak masalah, pahalanya kagak batal, tetap berpahala di sisi Allah Subhanahu. Pada pagi hari ini adalah hari yang sangat berbahagia. Kenapa? Karena kita bisa melaksanakan peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika di suatu tempat dibacakan sejarah maulidnya baginda Nabi, maka di situ Allah turunkan bukan cuma ribuan, bukan jutaan dan miliaran, bahkan dengan jumlah yang tiada terhitung Allah turunkan rahmat. Berarti kita semua ini berada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu. Karena baginda Nabi diutus oleh Allah menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta, bukan kata manusia, tetapi langsung Allah yang mengatakan. Apa kata Allah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad, tidak sekali-kali aku mengutusmu kecuali engkau menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Kalau Allah turunin air hujan dari langit, berapa jumlahnya, berapa tetes air yang jatuh dari langit ke bumi, malaikat masih ada yang bisa ngitung berapa tetes itu. Tapi kalau di suatu tempat dibacain sejarah maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kagak ada satu malaikat yang bisa ngitung, berarti saking banyaknya. Alhamdulillah. Tadi udah baca berjanji, baca marhaban, juga baca yang lain. Insya Allah kita semua berada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu. Apa dan kenapa kita memperingati maulidnya baginda Nabi? Karena Nabi Muhammad diutus oleh Allah ke alam dunia ini kagak ujug-ujug. Ujug-ujug bahasa mana nih? Kagak ujug-ujug keluar dari perut bumi, kagak turun dari atas langit, tetapi baginda Nabi dilahirkan oleh seorang wanita yang bernama Siti. Ibunya Nabi siapa? Siti Amin. Ibu ditanya jawab kagak, matanya melotot, mulutnya mangap. Siapa ibunya baginda Nabi? Siti Amin. Coba ibu-ibu. Abdullah nama ayahnya,
Abdul Muthalib, Abu Thalib, Khadijah, Fatimah, semua dari Quraisy ternama. Inilah nah, terus lah iya itu apal, artinya Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya Abu Thalib, Khadijah istrinya, Fatimah. Apal di mulut tapi ditanya bingung jawabnya. Itu kayak orang dulu begitu. Iklam kalimat fi'il amar kudu jajem, alamat jajemnya sukun. Begitu ditanya iklam kalimat apa Wak? Lah kagak tahu. Padahal dia bilang iklam kalimat fi'il amar. Jadi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah ke alam dunia ini melalui dilahirkan. Makanya kita peringati hari kelahiran baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan baginda Rasulullah dilahirkan? Pada tanggal 12 Rabiul tahun hari Senin. Di mana dilahirinnya? Kemejing. Dilahirnya di Mekah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan nanti semua yang hadir di sini bisa nyaba ke Mekah, amin. Bisa berangkat haji dan umroh, bisa ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ntar buat acara kuis, tebakin dapat hadiah. Apa yang harus kita contoh dari akhlak Rasulullah? Rasulullah diutus oleh Allah ke alam dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Yang tadinya manusia itu biadab, dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh dengan ilmiah, dari zaman kebodohan kepada zaman yang penuh dengan pendidikan. Ini adalah jasa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi. Dulu ketika Rasulullah belum dilahirin, perempuan itu dianggapnya hina Bu, dianggapnya rendah. Jadi kalau ada orang lahir perempuan, anaknya dikubur hidup-hidup. Kenapa? Karena mereka malu punya anak perempuan. Begitu lahir baginda Rasulullah, terangkatlah derajat ibu-ibu, terangkatlah derajat kaum wanita. Makanya yang patut berterima kasih kepada Rasulullah terutama ibu-ibu. Makanya ibu-ibu itu hebat. Yang rajin maulidan, yang rajin pengajian, jawab bareng. Yang rajin arisan, yang rajin utang, yang rajin ngomel sama laki. Iya, kalah semua sama ibu-ibu. Jangan terlalu galak Bu sama laki, jangan sering ngomel. Kalau sering ngomel galak sama laki, nanti lakinya bingung jadi pelanga-pelongo, kayak ayam kena telok. Itu tahu. Kagak ada lelaki yang tahan sama perempuan rewel Bu. Dikasih duit ngomel, kagak dikasih duit ngomel. Mau tidur ngomel, bangun tidur ngomel, laki pusing. Iya, ada cerita gini, orang nih bininya kebangetan ngomel mulu tiap hari, pagi, siang, malam. Apa mau tidur di tempat tidur masih ngomel juga. Kata lakinya, Neng, udah besok pagi mah kita jalan-jalan. Kemana Bang? SGC. Ngapain ke SGC? Beli emas, ntar mau dikalungin, mau dirantai,
digelangin tangannya cincin. Kata bininya, aduh alhamdulillah tumben ini laki kita. Ya lo supaya jangan ngomel baik, kata lakinya. Akhirnya pagi-pagi disiapin motor, udah diisi bensin, bininya dangdan, udah cakep, tas di sangkil sini pundak. Ibu-ibu udah biasa itu bawa tas tuh, kagak ketinggalan. Pengajian bawa tas, kondangan bawa. Tahu saya tujuannya apa? Kue talam biar masuk ke tas, pisang masukin tas buat anak di rumah. Begitu jalan, pas di Kali Cibel ada pintu air gede tuh ya, airnya kenceng. Kata lakinya, Neng, kita berhenti dulu sini. Ngapain bang? Lah selfie. Kan zaman sekarang ibu-ibu selfie terus ya, mau makan selfie, habis makan jalan-jalan ke Pakis selfie. Itu ibu-ibu zaman sekarang udah. Makanya kata lakinya, selfie dulu. Oh ya udah bang, lu berdiri di sini, katanya. Berdiri, dia nyender tuh di pepalang pintu air. Kata lakinya, minggiran dikit, rada minggiran dikit. Begitu meleng dijorogin sama lakinya. Jubar dia nyebur, kelelep kagak ditulungin. Kagak lama muncul dari dalam air makhluk gede tinggi, hitam kayak saya, hitam sama, tapi jangan nunjuk ke sini hitamnya. Gede tinggi hitam. Nih kata lakinya, ini makhluk apa ini gede tinggi begini? Makhluk tadi jawab, saya jin penunggu pintu air ini. Udah 100 tahun saya nunggu di sini. Kenapa keluar? Kagak betah bang, ada perempuan di dalam masuk, ngomel dia. Abis saya diomelin katanya. Jin aja kagak betah, apalagi laki kita satu rumah tiap hari. Kalau diomelin terus jadinya kagak betah. Makanya supaya laki betah di rumah, kita harus lemah lembut melayani suami. Maulid itu biar ada hasilnya. Kadang-kadang maulid ngomel mah sama laki jalan terus, betul? Maulid sama laki marah-marah terus, betul? Jadi maulid itu kita mencontoh akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sangat sayang kepada kita, Rasulullah sangat cinta kepada kita. Ketika datang malaikat Jibril menghadap baginda Rasulullah, apa kata malaikat Jibril? Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan salam untukmu. Apa kata Allah? Umatmu yang berbuat dosa selama hidupnya dihabiskan untuk maksiat, kemudian 1 tahun dia bertobat sebelum mati, maka diampuni segala dosanya. Apa kata baginda Nabi Jibril? Jangan setahun kelamaan. Kenapa? Umat saya pelupa. Kalau 1 tahun sebelum mati dia harus bertobat, kasihan umat saya pemalas, betul? Akhirnya apa kata malaikat Jibril? Baik Muhammad, saya akan kembali menghadap Allah. Akhirnya datang lagi malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, umatmu yang berbuat dosa kemudian 1 bulan sebelum dia mati bertobat, maka diampuni dosanya oleh Allah. Tetap baginda Nabi masih mikirin kita. Apa kata baginda Nabi? Kelamaan Jibril kalau 1 bulan. Kalau suruh ibadah 1 bulan lama, betul kagak? Jangan 1 bulan 1 jam kita ngaji, itu pantat udah gatel. Ya, betul. Kecuali kalau kita punya utang, 1 bulan itu cepet. Tahu-tahu udah ditagih, deh emang udah sebulan, ya udah kagak ingat. Kalau punya utang 1 bulan itu cepet, tapi kalau suruh ibadah 1 bulan itu lama. Akhirnya berangkat lagi malaikat Jibril menghadap Allah, kembali lagi kepada Rasulullah, mengatakan bahwa siapa yang bertobat dari kalangan umatmu 1 hari
sebelum dia mati diterima tobatnya. Tetap baginda Nabi kagak mau. Kenapa? Karena baginda Nabi sayang sama kita. Akhirnya berangkat lagi malaikat Jibril menghadap Allah, kembali lagi kepada Rasulullah. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Muhammad, siapa saja yang bertobat dari kalangan umatmu 1 jam sebelum dia mati, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 jam. Rasulullah masih tetap berkata, lama Jibril, 1 jam itu lama. Umat saya itu kalau ngaji aja 1 jam dia udah kagak mau diem. Alasannya beringsang lah, pantatnya gatel lah gitu. Makanya kata Allah akhirnya melalui salam kepada malaikat Jibril mengatakan, man mado jami'a umrihi fil ma'asi, siapa saja yang menghabiskan umurnya untuk maksiat, kemudian dia bertobat sebelum napasnya sampai di tenggorokan, sebelum cengap-cengap dia tobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Alhamdulillah. Jadi kagak 1 tahun, kagak 1 bulan, kagak 1 minggu, kagak 1 hari, bahkan 1 jam, begitu mau mati tapi dia masih sehat, napasnya belum sampai tenggorokan, dia bertobat kepada Allah, maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu. Karena siapa? Karena pertolongan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nanti nih ibu-ibu kita pada yaumil kiamah akan dicari oleh Rasulullah, mana orang yang sering memperingati maulidnya baginda Nabi, siapa yang sering baca sholawat kepada baginda Nabi. Dicari oleh Rasulullah karena tempatnya cuma ada 2. Kalau kagak di surga, neraka. Kalau kagak surga, neraka. Dilihat di surga kagak ada, dicari di neraka. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, Rasul, bukankah umat itu banyak? Dari umat Nabi Adam alaihi salam sampai dengan umat engkau ya Rasul, bagaimana cara nyiriin, bahasa kitanya ya, bagaimana cara nyiriinnya itu bisa kenal bahwa itu adalah umat Nabi? Rasulullah mengatakan, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah gurron muhajjalin min asaril wudu. Kata Rasulullah, umat saya mah beda. Nanti pada hari kiamat akan dipanggil dengan wajah yang bercahaya, wajah yang berseri-seri. Sebab apa? Min asaril wudu, karena sering kena air wudu. Kagak sembarangan umat Nabi juga. Umat nabinya yang sering kena air wudu berarti sholat. Ibu-ibu insya Allah sholat semua ya. Pulang acara maulid jangan tidur dulu, tapi langsung sholat. Kita praktekkan. Kata Rasulullah, umatku nanti akan dipanggil pada hari kiamat dengan wajah yang bercahaya, min asaril wudu, karena kena air wudu. Jangan di akhirat, di dunia juga beda. Kalau orang yang sering kena air wudu, kalau yang kulitnya putih kena air wudu makin putih. Kalau yang kulitnya hitam makin lah. Walaupun hitamnya hitam manis, insya Allah ya. Ya kalau mau wudu makin hitam kagak wudu pisan nanti. Rasulullah nanti akan mencari kita, memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada kita. Itulah keutamaan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Jibril berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawamu yang mulia, bagaimana pendapatmu wahai Muhammad? Apa kata Rasulullah? Wahai Jibril, kehormatan apa yang Allah berikan kepadaku? Jibril mengatakan,
pintu surga telah dibuka, malaikat telah berbaris, dan Allah haramkan surga bagi seluruh para nabi sebelum engkau masuk ke dalamnya. Apa jawab baginda Nabi? Bukan itu wahai Jibril, umat saya nanti bagaimana? Apa kata Allah? Menjawab melalui hadis qudsi, wa haramtuha ala sairil umami qabla an tadkhulaha ummatuka. Aku haramkan surga bagi seluruh umat nabi-nabi terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi orang Karanggetak, orang desa Sukawangi, kecamatan Sukawangi, insya Allah semua lebih dulu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita pada siang hari ini bisa melaksanakan acara maulid baginda Nabi walaupun dalam suasana pandemi apa namanya corona. Nah ini gara-gara ada corona jadi acara maulid kita kurang meriah kayak dulu gitu ya. Tapi alhamdulillah kita masih bisa istiqomah melaksanakan peringatan maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sekarang saya kasih tebakan ini dari Pak Lurah nih, ngasih kuis, yang bisa jawab ngacung dapat hadiah. Lumayan kalau dikasih sama laki 50.000 tambah 20.000 jadi 70.000 gitu ya. Atau saya bikin 1, 2, 3 pertanyaan 30.000 dah ya. Saya tanya yang pertama, ibu-ibu, siapa nama pamannya Rasulullah yang bisa ngacung? Ayo teteh itu dulu ya. Ya oke, teh terima nih teh. Tapi jawabnya di sini, jawab di sini. Abdul Muthalib. Siapa? Abdul Thalib. Abdul Thalib. Ya udah, oke Abdul Thalib. Nah. Terus yang kedua 30 lebih 10. Ini cepet, duitnya cepet. 30 lebih 10. Apa 10-nya buat saya? Sekarang saya tanya lagi. Siapa nama bapaknya Rasulullah? Kita dulu ngacung, maju sini. Ayo yang berani ngaju, maju. Abdullah. Yang ketiga 40.000. Ya. Masjid yang ada di kota Madinah Al-Munawwaroh yang disebut dengan Masjid Rasulullah namanya masjid apa? Maju ya. Maju. Masjid Nabawi. Ya, ini terima kasih. Biar berani. Maksudnya kita itu supaya berani, jangan cuma hafal tapi kita berani. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa tambahin mah kudu nyewek amplop ini. Nggak tahu di amplopin apa kagak ya, karena saya mau begini, kata guru saya dulu bilang gini, nanti suatu saat kalau ente bisa ngaji, bisa ceramah kemana-mana, jangan pengen diamplopin. Jangan pengen diamplopin. Jangan pernah berharap amplop. Isinya kagak, bukan. Iya. Jadi kagak, jangan pengen diamplopin. Kenapa? Karena ustadz kiai kalau ceramah pengen diamplopin, itu kagak bagus. Kagak idep. Tapi lebih kagak idep lagi kalau panitia ngundang kagak ngamplopin. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah, karena cuaca yang mungkin kurang mendukung ya, ibu-ibu juga mungkin udah capek dari pagi. Saya kagak panjang-panjang, kagak lebar-lebar,
karena insya Allah dari sini saya langsung berangkat mau ceramah ke Garon, dari Garon langsung ke Kalideres kalau ada yang ngundang. Habis dari sini saya mau ngisi di Wangkal. Saya dari kampung Pulau Tiga. Nanti lihat di channel YouTube Teddy Mahpudin. Ibu-ibu nih di center. Tolong nanti di center ibu-ibu ya biar kelihatan mukanya. Nanti dia lihat di channel YouTube kelihatan mukanya. Channel YouTube-nya Teddy Mahpudin. Di situ ada ceramah Ustadz Sahroni, banyak nanti bisa dilihat ya. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya. Saya dari kampung Pulau Tiga. Udah tahu Pulau Tiga? Udah pernah ke rumah saya? Belum. Nanti masuk Pulau Tiga ada rumah Madep Ngulon sono. Rumah gedong cat warna putih, depannya ada mobil Fortuner. Itu rumah siapa? Rumah Haji Martaya. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu dalam lain waktu dan kesempatan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kekuatan istiqomah dalam beribadah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan baca beristighfar bareng. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah, astagfirullah. Keluarin suaranya. Astagfirullah minal khotoya, Rabbi zidni amalan solihah wa wahab li rizqan halala wa tub alaina taubatan nasuha. Dua kali lagi. Astagfirullah Rabbal, astagfirullah minal khotoya, astagfirullah. Terus. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Karim, Anta Rabbul Alamin. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa guru-guru kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Karim. Di siang hari yang cerah ini kami bersimpuh di hadapan-Mu. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada warga Karanggetak Sukawangi. Jadikanlah negeri ini baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim, ya Allah ya Rahmanu ya Karim. Jadikanlah generasi kami generasi yang soleh dan solehah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.